Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hadratin Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat iman, Islam, sehingga kita masih dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita duduk bersama-sama untuk menuntut ilmu agama kita semua diridhoinya sampai ke anak cucu hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan bab kita pada malam hari ini adalah al-faslur rabi'u, pasal yang keempat, yaitu hasad. Hasad adalah dengki. Hasad ini satu daripada penyakit hati yang membahayakan bagi si penderita penyakit hati tersebut. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad yakni dengki, maka si hasad ini yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak. Lagi hasad itu hukumnya adalah haram. Mana dicela, mana haram. Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau berkomentar. Apa kata beliau? Wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika wa tuhibba tazula musibatin bihi wa la tahrumul munaqasatu wa hiya an tubitahu wa tashtahi li nafsika mislahu wala tuhibbu zawalaha minhu. Ini pendapat Al-Imam Ghazali tentang hasad. Ketahui olehmu, hai orang yang menuntut ilmu agama, bahwa dengki itu hukumnya adalah haram, yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu, atau suka engkau turun bala musibah dengan orang lain tersebut. Dan tiada haram munaqasah, dan yaitu bahwa engkau sukai
maka dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan dengki tadi. Jadi kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan hasad adalah bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu. Contoh, di sini tidak ada contohnya. Satu hari tetangga kita ini beli sepeda motor, mereknya PCX. Tidak senang kita dengan dia membeli Honda tersebut. Satu hari setelah pembelian, tiba-tiba keesokan harinya kita mendengar berita bahwa Hondanya itu, motornya itu dicuri oleh maling. Kita yang mendengar bahwa motornya telah dicuri oleh maling tadi senang, gembira. Inilah yang dimaksud dengan hasad, dengan dengki. Senang hati melihat nikmat yang didapat orang lain itu hilang. Ini hanya satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ada orang dagang, ramai orang belanja tempat dia. Tiba-tiba nggak lama kemudian kebakaran, gembira kita. Nah, gembiranya melihat orang yang mendapat nikmat, gembiranya melihat orang yang dapat kesengsaraan, itu adalah hasad. Nama hasad ini bahasa Arab, bahasa kitanya adalah dengki. Ketika orang mendapat nikmat, kita tidak senang. Ketika nikmat itu hilang dari orang lain, kita senang. Itulah yang dimaksud dengan dengki. Dan dengki ini hukumnya adalah haram. Berarti dosa besar kalau sudah haram itu. Atau suka engkau turun bala dengan orang lain. Umpamanya orang ini dapat bala sakit, gembira kita. Atau lagi umpamanya orang ini kebakaran tadi, gembira kita. Atau umpamanya orang ini ada yang meninggal salah seorang dari keluarganya, gembira kita. Kita ini maksudnya kita yang punya sifat dengki. Orang lain dapat nikmat, kita tidak senang. Dan pada ketika orang lain tersebut mendapatkan bala musibah, kita senang. Yang disuruh di dalam agama adalah sebaliknya. Orang mendapat nikmat, kita ikut gembira. Hilang nikmat tersebut, kita ikut berduka. Itu yang lebih baik menurut agama kita. Makanya ulama-ulama itu membagi penyakit hati ini ada 7. Di antara yang 7 itu adalah nafsu ammarah, nafsu lawamah. Ini ammarah dan lawamah ini kedua-duanya sangat tercela. Dan tentara-tentaranya di antaranya adalah hasad tadi. Yang ketiga baru mutmainnah. Nah, ini nanti ada pembicaraannya itu, pembicaraan nafsu ini. Jadi kita bisa menimbang-nimbang kita berada di mana. Kita sekarang masih dikuasai oleh hawa nafsu yang ammarah atau lawamah, atau sebaliknya. Nah, itu ada nanti dibicarakan tersendiri. Tapi kalau munakasyah tidak apa-apa.
Nah, munakasyah ini yaitu kenyang dan suka ia bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Nah, itu munakasyah namanya. Munakasyah ini suka orang lain mendapatkan nikmat dan tidak suka pada ketika hilang. Nah, itu munakasyah, itu disuruh. Dan harus engkau suka akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Nah, kalau orang itu penjahat, kehilangan kesehatan, kita gembira. Dia sakit, itu tidak apa-apa. Atau orang ini jahat lalu ikut juga dapat bala musibah seperti kebakaran, kemalingan, kerampokan, atau kematian, gembira kita. Nah, itu tidak apa-apa, karena orang yang mendapatkan bala musibah ini adalah orang yang zalim, orang jahat. Nah, kalau orang jahat yang dapat musibah tadi kita senang, itu harus hukumnya boleh-boleh saja dan tidak ada dosa. Kenapa kita suka? Supaya hilang zalimnya itu. Kalau dia umpamanya kan sakit, tiba-tiba sakit, nah selama sakitnya itu dia tidak bisa lagi berbuat kejahatan. Nah, di sini kita gembiranya. Nah, biasanya yang namanya hasad ini itu mengenai atau bisa terjadi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Di antaranya orang yang terdekat dengan kita itu serumah dengan kita. Mertua sama menantu, menantu sama menantu kalau tinggal serumah. Nah, ini bahaya ini, karena orang yang berdengki-dengkian itu biasanya bertemu atau dia melihat akan kejadian ketika itu. Yang kedua, bertetangga. Yang ketiga, berteman. Inilah yang bisa menyebabkan akan terjadinya dengki. Kenapa dengki? Karena melihat umpamanya saudaranya ini mendapat harta yang banyak, atau saudaranya ini mendapat kesuksesan, atau saudaranya ini atau tetangganya mempunyai keturunan yang soleh-solehah. Ini kan semua kebaikan semua ini. Nah, kita melihat pada ketika itu, lalu hatinya marah, lalu hatinya tidak senang. Kemudian setelah nikmat tersebut hilang kepada orang lain tersebut, maka dia gembira. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi kalau ada kawan kita punya anak, ini terjadi biasanya kalau dahulu kan orang, kalau zaman-zaman kita dulu lah, sekolah ini dari rumah itu pergi sendiri, pulang pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput. Kalau sekarang kan antar jemput orang sekolah, apalagi di TK salah satu SD, mana diantar, mana dijemput oleh orang tua. Nah, jadi sering ketemu orang tua sama orang tua anak ini, orang tua wali ini sering ketemu, lalu bercerita-cerita. Kata orang tuanya, anakku ini alhamdulillah pintar, dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 juara 1 terus. Nah, bapak-bapak, kalau kita hendak tahu, tidak semua orang suka dengan cerita baik kita. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan jangan diceritakan kepada orang lain.
kecuali orang lain itu tahu dan sifat dan watak orang lain tersebut. Karena tidak semua orang suka dengan cerita baik kita. Tidak semua orang suka dengan nikmat yang ada pada kita. Makanya kita jangan bercerita. Kita jangan bercerita bahwa anakku ini hebat. Kita bercerita bahwa di rumahku ada barang-barang yang berharga. Kita bercerita aku dapat rezeki yang banyak. Jangan. Karena kalau ada orang 10, paling tidak 10, bisa sampai mencapai 40, kita bercerita kebaikan, yang kita ceritakan itu adalah hal pribadi kita, yang mendengar itu paling-paling 1 orang yang tidak dengki, yang lain wallahu a'lam. Maka jangan kita bercerita, apalagi masalah duit. Aku saat ini ada duit umpamanya 10 juta, ini jangan sampai didengar oleh kawan. Jangankan kawan, istri, anak, keluarga, itu kalau bisa jangan sampai tahu berapa jumlah harta kita itu, karena ini bisa menimbulkan ainussu, pandangan jahat. Akhirnya orang ini bisa memikir, ada yang mikir hendak berhutang, ada yang mikir hendak minta. Kita tidak sanggup menghutangi orang, kita tidak sanggup memberi orang. Nah, jangan diceritakan. Nah, jadi anak-anak ini yang ibunya bercerita dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 juara 1, ada yang mendengarkan cerita ini ketawa-ketawa, ada yang diam. Nah, kita tidak tahu hati orang bagaimana. Pada ketika kelas 6, tiba-tiba anaknya tadi berubah menjadi juara 2 atau 3. Orang yang mendengar itu gembira. Nah, kita yang mendengar, gembira pada ketika anak kawan tadi juaranya berubah drastis, turun dari 1 ke 3. Dulu dari kelas 1 kan sampai kelas 5 dapat juara 1. Dari kelas 6 kelas 6 3 kali ujian itu 3, 4, 5 juaranya lagi. Nah, kita yang mendengarkan hal ini gembira. Nah, berarti kalau kita gembira pada ketika anak kawan tadi turun nilainya atau rankingnya, itu berarti kita itu adalah orang yang masih dengki. Orang dengki adalah orang yang tidak senang hatinya pada ketika orang lain mendapat nikmat, dan pada ketika nikmat itu hilang, si orang dengki ini sangat senang. Kemudian ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah dan mendatangkan murka Allah Ta'ala, seperti sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba. Bermula hasad itu memakan ia akan amal yang kebajikan, seperti apa? Seperti api memakan kayu yang kering. Ancap hilang kebaikan kita. Jadi orang yang bersifat dengki ini, kebaikan-kebaikannya itu hangus, sia-sia. Berapa banyak selama ini amal ibadah yang kita lakukan, lalu kita itu umpama diberi pahala oleh Allah Ta'ala, sebab karena sifat dengki ini maka pahala tadi jadi hilang. Nah, jadi kita banyak-banyak bersyukur. Bagaimana Pak caranya menghilangkan sifat hati ini supaya dia bisa berangsur hilang? Penyakit hati itu banyak sekali caranya, Ada di antara ulama yang mengatakan supaya hati ini menjadi bersih, caranya jangan lepas daripada wudhu. Ada lagi yang mengatakan pergi ke kuburan. Kalau ke kuburan kan melihat kita orang mati, timbul kesadaran. Atau menjenguk orang yang sakit, itu bisa juga membersihkan hati. Nah, ini di segi ritual badan, panca indera. Kalau di segi bacaan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini bisa mengikis akan dosa-dosa yang ada di hati kita. Tentu dengan berzikir, khusyuk, menghadap kiblat, dan kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. La ilaha illallah. Nah, zaman dahulu sampai sekarang ada orang yang sehari itu sanggup membaca la ilaha illallah 100 dalam sehari. Ada yang sanggup 1000, ada yang sanggup 10.000 sehari, ada lagi yang sanggup 50.000 dalam sehari semalam. Jadi kalau kita hendak mempercepat akan menghilangkan sifat-sifat yang tercela ini tadi, maka hendaklah kita memperbanyak membaca zikrullah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya kalau sesudah sembahyang kan kita paling 10 kali membaca, itu pun maghrib dengan subuh. Ya subuh panjang-panjang lah sedikit kan, tambah lagi 50, kadang baca 100, ya kan. Nah, nanti kalau di rumah tambah lagi, itu terserah lah. Kalau di rumah, aku kalau di rumah katanya sampai 1000 ya Pak, silakan, asal jangan di masjid 1000. Kalau di masjid sampai 1000 pas sembahyang subuh pagi are banyak benar. Nah, banyaki membaca zikrullah supaya hati itu bersih. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Al-Quran. Ketahuilah kata Allah Ta'ala, dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Ta'ala, maka hatinya menjadi tenang. Maka ada ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau membikin thariqat yang diberi nama thariqat Qadariyah Naqsabandiyah. Nah, itu zikirnya sesudah sembahyang sebanyak 165 kali. Nah, itu ambil baiatnya pada malam Kamis tadi di Kuala Tungkal. Dia malam, kalau haul itu malamnya itu ngambil baiat, ngambil ijazah. Nah, kalau kita baiat seperti itu maka harus diamalkan. Kemudian kalau kita mengamalkan, insya Allah tidak akan terjadi kesesatan. Karena orang yang berzikir ini kadang-kadang, maaf aja Pak lah, ada dulu di pondok kami, dia gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangannya tuh begini Pak Haji kadang. Ada yang seperti ini ya, begini. Macam-macam yang seperti ini tangannya. Tarik harakat kan, kakinya seperti ini ada. Oh. Tangannya seperti ini. Memang ada tarekat itu seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu diberi Allah Ta'ala matanya ini kasyaf. Nah, ini bahaya ini. Kalau tidak ada yang membimbing, bisa stres kita. Kau anjing katanya, kau babi katanya. Memang melihat di kita itu seperti anjing, pandangan matanya itu. Karena tidak sanggup menahan akan pandangan batinnya ini dengan dikembalikan kepada syariat, tidak tahan. Nah, karena tidak tahan tadi, lalu mulutnya ini mudah menyebut apa yang dilihatnya itu. Umpamanya dia melihat binatang, maka disebutnya binatang itu, dan itu tidak sadar. Nah, ini ada diantaranya yang seperti ini. Kenapa ini bisa seperti ini? Nah, ini barangkali mungkin tidak ada yang membimbing, atau ada yang membimbing tapi tidak sempurna. Ada lagi di antara kawan dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Lalu badannya ini terangkat sampai ke apa namanya nih, plafon. Akhirnya diginikan, baru sadar. Nah, ini mengamalkan akan zikir, saking banyaknya itu membaca zikir. Jadi diangkat akal basyariahnya, diganti dengan akal yang lain seperti akal rabbaniyah. Nah, makanya kalau pian hendak mengamalkan tarekat, ambil ijazah dahulu, jangan sembarangan. Aku aja hendak mengamalkan tarekat samaniyah, ijazahan dahulu. Ijazah paling kurang kita mengirim Fatihah kepada abah guru sekumpul, karena abah guru sekumpul kan yang menjazahkan tarekat samaniyah ini. Ada tuh videonya. Kalau mursyidnya masih ada, masih hidup, seperti di Kuala Tunggal kan ada guru hakim. Nah, kita mengambil ijazah atau mengambil tarekat baiat tarekat Naqsabandiyah ini dengan guru hakim Kuala Tunggal. Jangan kita begitu membeli bukunya langsung diamalkan. Nah, ini bisa salah. Nah, bisa salah. Lalu bagaimana dengan kita yang di musalla ini? Nah, yang kita di musalla ini lamun ulun mengambil ijazah langsung ke guru kita di Kalimantan dengan talqin zikir sebanyak 3 kali. Itu bukan tarekat, itu tarekat anuja tarekat ijazah langsung dari Sayyidina Ali. Ini bukan dari ulama, maksudnya itu bukan dari yang dibikin khusus seperti tarekat Naqsabandi kan dibikin khusus, tarekat Samaniyah dibikin seperti ada kalimatnya seperti ini, Allah 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 Allah, ada lagi ujungnya itu ho ada kan. Tarekat Samaniyah kan la ilaha illallah la ilaha illallah 166 kali. Allah 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 66 kali. Hu itu 77 kali. Lalu berdoa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh sebelum bicara apa-apa. Itu tarekat Samaniyah. Tapi yang kita ambil dari ulun dapat ijazahnya itu, dapat, cuma untuk diri pribadi. Tidak bisa mengijazahkan kepada orang lain. Karena mursyidnya adalah dulu abah guru sekumpul. Jadi kalau kita ini ingin juga mengambil tarekat Samaniyah, kalau hendak mengamalkan paling kurang kita mengirim Fatihah dengan abah guru sekumpul. Lalu dilihat cara-caranya di video beliau. Nggak apa-apa, insya Allah selamat aja. Kalau tarekat yang seperti ini bukan tarekat, ini kita mengambil ijazah talqin zikir. Ini namanya talqin zikir, kita mengambil ijazah. Seperti sesudah sembahyang kita baca 3 kali. Yang kita di sini kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Ali mengajarkan kepada sahabat sampai ke tabi'in ila yaumiddin. Nah, yang talqin zikirnya itu 3 kali, tapi kita boleh menyambung sampai berkali-kali. Umpamanya kita lah duduk sendirian di rumah. Anggaplah kita ini sembahyang sunat tahajud. Jam berapa kita tuh? Jam 4 subuh lah. Lalu kita talqin zikir pertama dulu, yang kita ijazahkan di sini. Abdallu zikri fa'ala man la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kita buka mata kan? Nah, 3 kali dulu. Nah, melanjutkannya itu terserah. Hendak 10, hendak 20, hendak 100, hendak 2000, hendak 10.000, hendak 20.000, terserah kita masing-masing. Nah, itu insya Allah tidak akan sesat juga. Kenapa? Karena kita sudah mengambil talqin zikir ijazahnya di awal. Karena orang yang berijazah ini
ada pertanggungjawabannya dari guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cepat biasanya bersih hati. Di antaranya sifat apa tadi? Sifat dengki. Nah, dengki ini jangan diharago lah. Dengki ini panggaringan. Orang yang punya sifat dengki ini panggaringan dan ancap mati. Karena tekanan darahnya itu tidak normal. Hari ini orang nukar Honda PCX, sakit hati, ya kan? Besok orang nukar mobil, tambah lagi hati sakitnya. Esoknya pulang menukar helikopter, nah meninggal lah. Karena tekanan darah itu cepat, deras bagi orang yang punya sifat dengki ini. Makanya lah kalau bisa nih pesan terakhir dari kita, kalau melihat saudara kita atau tetangga kita mendapat nikmat, baik nikmat itu berupa barang atau berupa harta yang lain atau berupa macam-macam bentuknya, kepintaran dan sebagainya, langsung mulut kita mengucap alhamdulillah. Kawan barang aku dah laku kada. Nah, kayak itu caranya lah. Jangan begitu melihat langsung menjepai ke dada. Noh, ya duit dari mana aja dapat ya? Ini kayaknya jadi dapat dari anu nih, rentenir nih. Nah, macam-macam pemikiran, jangan. Nah, sifat dengki ini menghilangkan seluruh amal. Sia-sia sembahyang kita selama ini, baca Quran, kemudian sembahyang sunat, macam-macam kita menuntut ilmu apa segalanya, habis pahala kita itu gara-gara dengki. Nah, inilah pembahasan kita dalam ilmu tasawuf. Cukup lupa lah, ulun ini gagaringan. Ini kan kebaya sampai ke sini nih untuk menyampaikan. Mohon maaf, minta halal, minta ridha, minta doakan mudahan kita berataan panjang umur. Al-Fatihah.